吃一天了，这都。Oversize Love tahun 2020 mengisahkan seorang wanita fotografer berbakat yang ceria namun sering merasa minder karena tubuhnya yang gemuk. Diam-diam, ia jatuh hati pada penyanyi pria terkenal, tapi merasa mustahil untuk menarik perhatiannya. Hidupnya berubah saat ia menemukan ramuan ajaib yang bisa mengubahnya menjadi langsing secara instan. Dengan identitas baru, ia mulai percaya diri mendekati sang idola. Namun di balik penampilan barunya, muncul sebuah dilema. Akankah cinta sejati datang karena rupa atau justru karena hati? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja siapkan bantal guling dan tempat ternyaman kalian. Selamat menonton! Kisah ini berpusat pada Lin Xiaoxi, seorang fotografer berbakat yang kerap kebanjiran klien berkat pelayanannya yang sangat memuaskan. Di balik profesionalismenya, Xiaoxi menyimpan impian sederhana, bisa lebih dekat dengan sang idola, Huang Ke, model pria tampan yang digilai banyak wanita di seluruh dunia. Fakta itu membuat Xiaoxi sadar diri. Ia merasa tak pantas bersanding dengan Huang karena tubuhnya yang gemuk. Namun ia tak menyerah. Xiaoxi bertekad menurunkan berat badan hingga mencapai bentuk ideal demi mendekati pria pujaannya. Di sisi lain, sahabat prianya, Han Bing, diam-diam merasa khawatir. Ia kasihan melihat perjuangan Xiaoxi yang begitu keras. Bahkan ia sempat melarang Xiaoxi melanjutkan misi gilanya itu. Takut Xiaoxi akan hancur hati jika cinta itu tak terbalas. Apalagi dari seseorang yang mungkin bahkan tak mengenalnya. Dengan tekad bulat, Han Bing akhirnya mengungkapkan isi hatinya bahwa dirinya lah yang lebih pantas mendampingi Xiaoxi. Namun jawaban ringan dari Xiaoxi membuatnya kecewa. Ia menganggap hubungan mereka tak lebih dari sekedar sahabat. Bahkan menyebut mustahil ada cinta dalam persahabatan antara laki-laki dan perempuan. Han Bing mulai lelah dengan penyangkalan itu. Padahal yang sebenarnya ditakuti Xiaoxi bukanlah cinta Han Bing, melainkan kemungkinan pahit. Jika mereka saling jatuh cinta, maka perpisahan suatu saat bisa mengubah skalanya menjadi asing. 但从那之后，我的生命里好像多了另外一个亲人。 Han Bing adalah produser musik ternama yang cukup sukses. Kesuksesan yang tak lepas dari dukungan Xiaoxi, sahabat yang selalu ada di sisinya. Keduanya saling mendukung dalam karir dan telah menjalin keakraban sejak duduk di bangku sekolah dasar. Di masa kecil, Han Bing adalah bocah gendut yang sering dibully. Ia kerap dipaksa menghabiskan sisa makanan anak-anak nakal di kantin karena tak mampu melawan. Namun di tengah kelemahannya, selalu ada satu orang yang membelanya, Xiaoxi, bocah perempuan sebaya yang kelak menjadi sahabat setianya hingga dewasa. Meski bertubuh kurus, Xiaoxi kecil tak ragu menemani Han Bing makan dan menjadi temannya di saat sulit. Sejak itu, Han Bing diam-diam mulai menyukainya. Persahabatan mereka tumbuh seiring kekaguman satu sama lain, terutama saat Han Bing menunjukkan bakatnya bermain piano. Waktu berlalu, hubungan itu tetap erat, tapi Han Bing terus menanggung cinta sendirian, karena bagi Xiaoxi, ia tak lebih dari sosok kakak yang sudah seperti keluarga. Suatu malam, Xiaoxi nekat lari demi menurunkan berat badan, meski Han Bing sudah memberi saran. Namun egonya yang besar membuatnya tak peduli. Tak jauh berlari, Xiaoxi sudah kelelahan dan terjatuh di tengah lapangan.
Ia mengeluh pada Han Bing bahwa olahraga ini terasa sia-sia karena tak ada perubahan. Alih-alih terus berusaha, Xiaoqi justru melampiaskan lelahnya dengan makan berlemak dalam porsi yang sangat besar. Xiaoqi mengajak Han Bing belanja pakaian yang sebenarnya bukanlah ukuran tubuhnya. Tentu saja usahanya sia-sia karena tak ada baju atau sepatu yang muat. Ia pun kembali mengeluh dan merasa iri pada orang-orang dengan tubuh langsing yang lebih percaya diri. Mendengar itu, Han Bing membantahnya, mengatakan ia lebih menyukai Xiaoqi apa adanya daripada hidup memaksakan standar tok-tok yang sering dipaksakan orang lain. Masih belum puas mengeluh, Xiaoqi kembali menyampaikan cita-citanya yang ingin punya pacar tampan dan ideal. Han Bing yang sudah jengah memilih pulang lebih dulu. Kesal dengan sikap itu, Xiaoqi ikut pulang. Di perjalanan, ia menemukan seekor kelinci terluka. Karena kasihan, Xiaoqi pun membawanya pulang untuk dirawat dan diselamatkan. Keesokan harinya, sejak menemukan kelinci, hal aneh mulai terjadi. Banyak klien berdatangan ke studio Xiaoqi, termasuk agensi ternama milik Huang Ke. Bagaikan mimpi, Xiaoqi akhirnya lebih dekat dengan idolanya. Huang Ke bahkan memuji kecantikan Xiaoqi meski bertubuh gemuk, memberi semangat baru baginya untuk terus menurunkan berat badan. 没有，我今天表现还好吗？特别好。 Sejak saat itu, Xiaoqi rajin olahraga, makan sehat, jaga pola tidur, dan minum obat pelangsing. Meski berjuang keras, perubahan tubuhnya sedikit saja membuatnya frustasi. Suatu hari, ia melihat kelinci yang dulu diselamatkannya berada di depan rumah. Seolah memberi tanda, kelinci itu berjalan pelan, diikuti Xiaoqi sampai ke sebuah rumah tua kosong. Karena penasaran, Xiaoqi masuk sambil menggendong kelinci, lalu tiba-tiba terjatuh seolah tersedot ke dalam lantai rumah itu. Betapa terkejutnya Xiaoqi saat tiba-tiba masuk ke dimensi lain yang sangat indah. Pintu terbuka dan muncul seorang pria tua yang mengaku sebagai jelmaan kelinci. Ia berterima kasih karena Xiaoqi telah merawatnya dan menawarkan hadiah apapun. Tanpa ragu, Xiaoqi meminta tubuh yang langsing secara instan. Pria tua itu lalu memberinya ramuan ajaib yang katanya bisa membuatnya kurus dalam waktu yang singkat. Setelah pulang dari rumah tua, Xiaoqi tak sabaran meminum ramuan ajaib itu, berharap tubuhnya segera langsing. Keesokan paginya, ia terkejut melihat tubuhnya berubah drastis, dari gemuk menjadi langsing dan sangat proporsional. Sejak saat itu, Xiaoqi jadi pusat perhatian tetangga yang kagum, bahkan sulit mengenali dirinya yang dulu. Hai, 美女，你是今天船上最漂亮的 beautiful。 Di tempat kerja, klien yang melihat hasil foto Xiaoqi sulit percaya itu karya fotografer yang sama. Xiaoqi pun malu, apalagi karena Huang Ke ada di sana. Namun tiba-tiba, tubuhnya mulai bereaksi, bagian demi bagian membesar saat melihat idolanya. Tak ingin rahasianya terbongkar, Xiaoqi pun buru-buru meninggalkan tempat itu. Setibanya di rumah, Xiaoqi yang bingung segera meminum ramuan ajaibnya lagi dan tubuhnya langsung kembali langsing. Untuk menghindari kejadian serupa, ia menyamar agar tak mudah dikenali. Namun Han Bing yang sedang berkunjung tetap bisa mengenalinya. Han Bing sempat kecewa, menuduh Xiaoqi memaksakan diri dengan sedot lemak dan obat pelangsing berlebihan. Han Bing akan tetap menyukai Xiaoqi apapun kondisinya, meski tubuhnya kembali gemuk seperti semula. Ternyata, ramuan ajaib itu hanya bertahan sekitar 10 jam saja. Kini, Xiaoqi punya trik untuk menghadapi perubahan tubuhnya dan makin percaya diri tampil langsing di depan publik. Ambisinya makin besar saat ia meminta Han Bing mempromosikannya sebagai model debut video klip terbaru Huang Ke, bukan hanya sebagai fotografer.
你认出我来了？我认出你了，我真能认不出来吗？也没变化呀，跟小时候一模一样。 Sejak saat itu, Xiaoqi berubah drastis menjadi cantik dan mempesona dengan nama panggung Alice. Perubahan ini membuatnya dikenal luas, termasuk bekerja sama dengan Huang Ke untuk video klip terbarunya. Sepanjang proses syuting, Han Bing terus mengikuti dan mengacau, jelas menunjukkan rasa cemburunya saat ada pria lain di dekat Xiaoqi. 还是刚才那个点，再来一遍。 Suatu hari di klub malam, Xiaoqi berhasil kabur dari Han Bing yang terus mengikutinya. Tapi tubuhnya tiba-tiba berubah lagi, membuatnya seketika panik. Ia pamit ke toilet dengan alasan buang air. Tak lama, seorang badut mendekatinya. Ternyata itu Han Bing yang sedang menyamar. Menyadari situasi, Han Bing menyarankan Xiaoqi memakai kostum badut agar perubahan fisiknya tak diketahui banyak orang. Rencana hampir terbongkar saat Xiaoqi berpapasan dengan Huang Ke yang hendak ke kamar mandi. Untung Han Bing cepat datang dan mengalihkan perhatian Huang Ke dengan mengajaknya mengobrol. Meski sedikit curiga, Huang Ke tak mempermasalahkannya. Saat itu, dua wanita gemuk datang ke kamar mandi dan Huang Ke dengan sinis berkata bahwa orang gemuk dan jelek tak pantas tampil di depan umum. Tanpa sadar, Xiaoqi yang sedang menyamar sebagai badut masih di dekat situ dan mendengar semuanya. Kecewa dengan ucapan pahit Huang Ke, Xiaoqi memutuskan meninggalkan tempat itu. Ia sadar Huang Ke bukanlah pasangan yang tepat baginya. Terpukul oleh kenyataan dan omongan idolanya sendiri, Xiaoqi menangis sejadi-jadinya. Semua impiannya hancur karena terlalu menyerahkan cinta dan egonya pada seseorang yang tak menghargainya. Han Bing datang mengejar dan menanyakan kabar Xiaoqi. Sebenarnya, Xiaoqi sudah sangat lelah dengan tekanan sosial karena tubuh gemuknya. Mengerti perasaan sahabatnya, Han Bing memberi semangat agar Xiaoqi jadi diri sendiri dan tak peduli omongan orang lain. Menurutnya, tidak ada kata terlambat untuk mencintai diri sendiri. Katanya sambil tertawa, mengingatkan keberanian Xiaoqi kecil yang pernah melindunginya dari anak-anak nakal di sekolah. Keesokan harinya, saat makan bersama agensi artis untuk merayakan keberhasilan video klip, Huang Ke pamit ke toilet. Tanpa sengaja, terdengar percakapannya dengan wanita yang diduga pacarnya, di mana Huang Ke mengaku menggunakan Xiaoqi hanya untuk menaikkan popularitas saja. Marah mendengar itu, Han Bing langsung datang dan menghajar Huang Ke, membela Xiaoqi yang sudah rela menyerahkan seluruh perasaannya. Xiaoqi yang tak tahu kejadian sebenarnya malah menyalahkan Han Bing karena berkelahi dengan idolanya. Han Bing membela diri, mengatakan Huang Ke seorang pengecut yang hanya mempermainkan perasaan Xiaoqi. Namun Xiaoqi tetap keras kepala, menuduh Han Bing hanya peduli saat ia langsing dan bertanya di mana saat ia gemuk. Han Bing pun merasa kecewa dan hampa menghadapi sikap sahabatnya itu. Meski salah, Xiaoqi tetap ngotot ingin bersanding dengan Huang Ke. Ia kembali ke rumah tua, tempat pria tua jelmaan kelinci berada, dan meminta ramuan agar bisa lansing lebih lama. Pria tua sempat ragu, memperingatkan bahwa ramuan itu akan membuat Xiaoqi kehilangan orang yang paling dicintainya. Namun Xiaoqi tak peduli dan langsung meminumnya. Sementara itu, Han Bing merasa pusing saat menulis lirik lagu. Ingatan masa kecil bersama Xiaoqi juga perlahan menghilang. Keesokan harinya, dalam konversi pers agensi Huang Ke, Xiaoqi diserang pertanyaan soal gosip perselingkuhan Huang Ke yang membuatnya jadi pelakor di mata fansnya. Untungnya, Han Bing datang menyelamatkan dan melindungi dari serangan fans fanatik. Anehnya, Han Bing kini berubah jadi dingin dan seolah tak mengenal siapa itu Xiaoqi. Xiaoqi tersadar ini akibat ramuan ajaib yang diminumnya.
ia terkejut menyadari Han Bing adalah orang yang paling ia sayang. Takut kehilangan sahabat terbaik, Xiaoqi berusaha mengembalikan ingatan Han Bing dengan menunjukkan foto mereka berdua. Namun semua foto terlihat blur, terutama wajah Xiaoqi. Berbagai cara sudah dicoba, tapi ingatan Han Bing tak kunjung pulih. 什么认错人了？我没有认错人，你看。 Han Bing mengakui dulu punya teman masa kecil, tapi kini sudah pergi entah kemana. Ia jujur merindukan dan menyukai temannya dulu. Mendengar itu, hati Xiaoqi hancur dan ia menangis terseduh-seduh, menyesal meminum ramuan ajaib yang mengorbankan ingatan orang tersayangnya. Berita di TV soal pernikahan Huangke dengan pacarnya juga semakin membuat Xiaoqi kecewa. 你把韩冰微信推给我。 Tiba-tiba bel pintu berbunyi dan Huangke muncul. Xiaoqi mengira ia akan meminta maaf, tapi ternyata salah. Dengan seenak jidat, Huangke meminta Xiaoqi mencuri lagu ciptaan Han Bing yang tanpa sengaja ia lihat beberapa hari lalu. Menurut Huangke, jika lagu itu dipublikasikan atas namanya, popularitasnya akan segera melonjak. 如果可以的话，你能问他把这首歌给我。 Xiaoqi menolak permintaan Huangke dan segera lari ke rumah produksi musik Han Bing. Saat membaca lirik lagu itu, ia terharu karena terasa seperti kisah hidupnya sendiri. Dengan air mata mengalir, Xiaoqi memohon pada pria tua jelmaan kelinci untuk menghapus efek ramuan ajaib dan mengembalikan tubuhnya seperti semula. Melihat ketulusannya, pria itu akhirnya mengabulkan permintaan Xiaoqi. 真的想好了吗？ Kini, Xiaoqi telah kembali seperti dulu. Han Bing juga mulai mengingat semuanya dan menyambut Xiaoqi dengan bahagia. Mereka pun saling mengungkapkan perasaan. Seiring waktu, kondisi fisik mereka tertukar. Xiaoqi menjadi langsing alami, sementara Han Bing bertubuh gemuk. Namun itu tak mengurangi rasa cinta mereka yang terus tumbuh hingga akhirnya menikah untuk selamanya. 小西， Tamat, itulah akhir dari film Oversized Love tahun 2020. Film ini menunjukkan bahwa orang yang benar-benar mencintai kita akan melihat hati dan kepribadian, bukan hanya penampilan fisik. Intinya, kita diajak merenung siapa diri kita sebenarnya dan kepada siapa hati ini seharusnya diberikan. Intinya, cinta sejati datang dari hati, bukan dari rasa ego dalam diri. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!